untuk bisa ada koeksistensi antara harimau dengan manusia di sebenarnya Pangkal di Provinsi Riau, apakah memungkinkan hal tersebut? Ini kita sering belakangan ini terutama di media massa ini. Sering sekali ini sekarang belakangan ini makin sering yang di sebelah kiri atas itu yang judulnya harimau terkam warga sial itu baru beberapa minggu yang lalu, jadi pas September tanggal 5 itu beritanya ya. Nah, seringkali kalau ada konflik manusia dengan harimau itu manusianya itu tewas, bahkan dengan kondisi yang mengenaskan gitu. Itu nggak bisa melawan. kadang cerita-ceritanya kepalanya sampai apa gitu ya ya Pak, dan ini kami sering belakangan ini yang harus jadi gini itu ada pun ya iya dia nangkap PHP ya. Karena sering masuk kampung juga sering kalau di Kabupaten Siak itu saya bicara dengan banyak kepala desa di sana karena mereka hanya lewat atau cari makan atau makan hewan peliharaan gitu. Nah, sebagai latar belakang, kita semua mengetahui bahwa perubahan religius di suatu ekosistem gambut. Saya bicara sebenarnya tentang ini ekosistem gambut dari ibu yang lokasinya di Provinsi Riau. Ini kan didorong oleh berbagai faktor, baik yang sifat antropogenik maupun non antropogenik. Nah, salah satu akibat dari land use change itu tentunya adalah ada hilangnya forest cover atau tutupan hutan. Nah, hilang atau berkurangnya tutupan hutan alam tersebut berpengaruh pada kondisi habitat. Salah satunya adalah habitat harimau Sumatera sebagai salah satu megafauna karismatik. Kenapa megafauna? Karena badannya yang besar. Ya. Kenapa karismatik? Ya memang dia karismatik Pak. Jadi hewan itu kan kalau harimau itu kan seperti ya, disebut badan hutan, dia dipanggil datu, gitu kan. Ya. Dan hewan ini kan membutuhkan wilayah jelajah yang luas. Antara jantan dan betina beda. Yang jantan itu sampai kayak sekian ribu meter persegi, sekian ribu hektar misalnya. Itu luas. Jadi kalau hutannya terbuka atau terfragmentasi, tentu dia akan terbang. Nah, teritorinya. Nah, harimau Sumatera ini adalah satu-satunya subspesies harimau yang masih kita punya di Indonesia karena harimau Bali dan harimau Jawa sudah punah. Jadi kalau harimau Sumatera yang saat ini kan ada di Selatan, Jambi, Riau, di Aceh, Sumatera Barat. Nah kalau yang ini nanti punah juga, kita tidak dari mana? Lebih subspesies di level subspesies. Macam itu kan? Itu ada. Tapi bukan harimau. Ini yang berulang Pak. Oh yang berulang. Oh iya. Apakah beda sama harimau India kan? Tadi Yang saya tahu kalau harimau Asia Tenggara ini katanya badannya agak lebih kecil Pak. Kulitnya agak lebih terang. Ini bagusan sini ya? enggak dari montok yang India. Harimau Bengali itu Lebih besar dia. Iya. Kalau di kebun binatang ada nggak ya? Maksudnya yang udah punah itu ada di kebun binatang. Kalau Jawa Bali nggak ada. Oh, yang mana bukan ada sama sekali. Terus pada orang cerita-cerita di sekitar Barat. Macan mungkin Pak. Nah, Macan itu bedanya apa macan? Macan itu kan yang hitam. kulitnya yang Oh, garis tuh Pak. Yang Ini gambar yang tadi ini. Datang di bawah. Ini kan Pak. Kalau macan itu kan bentol-bentol ya. Fisiknya lebih kecil. Fisiknya lalu kecil. harimau Jawa gini Asik. Iya. Bulan-bulan Pak ininya. Goreng-goreng tetap goreng dan begini. Apa? harimau Jawa. Jawa kayak gini Pak. Harimau Kalimantan kan? Kalimantan ada gini. Ya jadi ini Tapi di Jawa ada tadi macan tutul. macan itu banyak masih sampai sekarang. Sekarang masih ada. Katanya gitu ya, leopard. Oh, leopard. Macan itu leopard. Iya. Yang bulat-bulat gitu Pak, kan gitu. Yang itunya Neophelis nebulosa gitu nama artinya. Kalau ini kan Iya. Pantera. Masih ya. Baik. Orang
asing lagi. Kalau yang hitam itu apa? Macan kumbang Macan itu kumbang. nggak ada. Ada banyak Pak, belum salah ya. Beda lagi. Kita ini Taman Nasional Gunung Salak Kalimantan. Kok nggak pernah cerita macan kumbang yang cari desa gitu? Nggak pernah ya. Ini kalau di Sumatera iya ini. Itu kita samakan dulu. Iya. Kita kan orang awam nih. Resepsinya adalah ada macan tutul, ada macan Iya. kumbang, Sedang. cadangan. Ada kucing rumah kan ini kucing-kucingan juga Pak Peli guys. Rumah kami. Oke. Baik. Kita kamu ya, kan kita keluar. Nah, leopard itu macan tutul. Itu dulu ya. Kalau baik dari macan tutul, leopard kan bisa manjat kan? Iya. Kalau macan nggak bisa manjat. Kalau macan kumbang, Manjat. Itu Iya, yang kayak kumbang. ada Kalau harimau nggak bisa manjat ya Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau surveyor di hutan itu ngumpul ada macan naik ke atas pohon, ditungguin. Banyak tuh cerita kayak gitu. kita membuat sementara. di Jawa masih ada ya? Apa? Macan kumbang, Macan kumbang saya. macan tutul. Ada. Kalau macan tutul sih nggak ada. Harimau Jawa ya kan? Harimau Jawa ada harimau Jawa, harimau Bali. Sejak zaman Belanda. Kalau lukisan-lukisan zaman dulu Pak, orang Belanda selalu berdiri di depan Harimau. harimau. Dijadikan kulitnya itu loh. Iya. Mau bantu, jangan sih. Supaya ambil itu kan Ini Sumatera semua. Sumatera. Sumatera. Dan diambil itu pakai untuk gambar kan, diprotes sama lingkungan hidup, akhirnya masuk museum. Jadi sekarang macannya itu yang buatan imitasi gitu dari protes. Itu 23 tahun yang lalu penguasa teritorial. Saya punya peneliti ya. Kapolda. Itu biasanya nggak harimau. Saya juga punya, karena saya musim berlaku. Diambil ini yang benar. Itu obat. Oh, Iya. buat Buat bisa iya benar. Buat kerja. Iya. Wah, ini Oh ini profesor baru datang. Harimau datang. Hari budaya itu yang Orang budaya, wah. canggih. Oh, itu canggih. Oh, pagi. Pagi. Bapak, Batik betul nih. ini hari batik, Bapak. Dari sini Pak. Bapak, kita kan di harimau. Dia harimau. Harimau dia nih Pak Aryono. Iya, harimau. Luar biasa. Ini Bapak, saya tanya ahli apa? Bapak ahli harimau kapal terbang. Iya. Monggo Pak Harimau. Harimau itu profesor di TV. Ahli harimau ini tahun lalu sampai tahun ini ya. Di bawah pengadaan bukan sudah selalu bilang nanti. Lihat misalnya beliau berikan ada di ini kemudian yang kita lagi di perpustakaan Leiden. Wah. Maka dia banyak banget. Ya, karena Pak ini jagoan di pesawat kapal terbang, mas kayak Pak Harimau harus lebih. Harimau terbang. Tadi kejauhan. Bapak tes dulu tes. Ya, Bapak tahu harimau Jawa? tahu itu mungkin atau tinggal satu atau sudah hilang di Meru Berdiri. Tapi nggak hilang. Sudah hilang. Tapi kalau macan tutul Bapak tahu? Nah itu yang lebih banyak sebenarnya. Kalau tidak salah di Merapi juga ada. Masih profesor. Lulus, Bapak lulus. Kita sudah tahu harimau Jawa. Iya, dan itu dulu ini waktu ada di Meru Berdiri, terus itu tahun 50. Mereka ada yang mau pilih mana, manusia atau harimau begitu. Sama juga di sini. Iya. Sama juga di sini. Iya. Yang ada harimau Sumatera sekarang. Ya, tapi itu sama dengan di Malaysia ya, harimau Sumatera. Enggak. Malaysia di pinggir kan masih satu benua. Oh. Kalau yang di Iya, kepulauan tapi ini hampir kan sama. Dan itu saya pernah lihat, saya kira ada musim istana Sultan Johor, itu dia berdiri di harimau yang baru ditembaknya. Malah ada harimau yang sudah diawetkan. ya. Sekarang tinggal di rumah Spankoren. Profesor Perbangan tahu harimau juga. Kalau India banyak itu. Oh iya. Banyak yang diterkam harimau. Tadi juga sih. Ya ini banyak. Ini juga banyak Pak. Oh iya, saya kira saya dengar beberapa lama itu ada. Nah ini Pak, diterkam harimau.
banyak Pak. Lanjut Bu, lanjut. Oke, lanjut. Rasanya dipotong-potong dulu. Jadi topiknya masih sangat menarik. Tapi hebat nih, teknologi dan inovasi harimau. Bapak, taruh. Masternya dari mana? Ilmu sensing dari ITC Belanda. Oh, ya. Asli Belanda yang di dekat SKD. SKD. Oh, SKD. Itu tempat Belanda ya. Ilmu geotesis nih, Pak. Ya. Ada berapa kali? Oke, silakan. Sorry potong. Ya, terima kasih. Ada harimau. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi lokus dari kajian ini adalah di Semenanjung Klampar yang terletak di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Dia adalah wilayah gambut yang luasannya sekitar 750.000 hektar. 735. 50.000 ya. 735. Jadi salah satu impact peatland forest yang tersisa di Sumatera yang masih luas. Nah ini forest covernya didominasi oleh hutan alam dengan ada hutan tanaman industri di bagian perimeternya, kemudian juga ada perkebunan sawit, karet dan areal pemukiman penduduk. Nah area ini adalah key biodiversity area yang ditetapkan oleh WCS, WWF, beberapa LSM internasional dengan nama hutan rawa gambut Siak Klampar dan area yang juga penting bagi burung, banyak burung-burung juga di sini termasuk burung-burung yang langka. Dan ini adalah TCL, Tiger Conservation Landscape. Dan secara internasional, ini adalah salah satu landscape prioritas yang disebut Global Tiger Recovery Program. Ya. Dan kalau di Indonesia namanya National Tiger Recovery Program. Untuk meningkatkan populasi harimau 2 kali lipat sebetulnya. Waktu itu target pemerintah seperti itu sampai tahun 2022. Nah, kita lihat ini kelihatannya Yang terekam berapa jumlahnya? saat ini sekitar 30 ekor. Itu banyak begitu Pak. Ada penangkapan. Kampar ini. Nah ini nanti Belum sampai dong. jadi seperti kapan ini terletak di pantai timur Sumatera bagian tengah. Nah, ini adalah perubahan forest cover dari tahun 90 sampai 2020. Dan kita lihat bahwa yang merah ini adalah terbukanya area hutan ya, mulai dari sisi sebelah barat Pak. Barat. Sebelah barat. Kenapa? Nanti saya kasih lihat di sini. Ini kita fokus pada Nah, ini adalah ini Zamrud National Park ya. Ini paling duluan terbuka daerah sekitarnya kenapa? Oh, ini saya sebentar. Saya mulai di sini. Karena di sini dulu tahun 75 itu perusahaan minyak di Caltex menemukan cadangan minyak yang besar di wilayah Zamrud ini. Sejarahnya waktu itu seperti itu. Jadi kita lihat di time series Citra Satelit ini bahwa pembukaannya dari wilayah barat terus ke bagian tengah. Kalau secara alami, ini kan ekosistem gambut yang sulit diakses. Nah, tetapi karena perusahaan minyak waktu itu beroperasi, dia membangun jalan-jalan darat sehingga kendaraan bisa lewat. Nah, dari situlah mulai bercabang-cabang lah jalan-jalan sehingga makin sini ya semakin terbuka areanya. Ini sebagai background pembukaan wilayah di Semenanjung Klampar. Hal lain adalah adanya kebijakan pemerintah waktu itu untuk memberikan izin KPH, HTI, maupun ada perkebunan kelapa sawit dan restorasi ekosistem di wilayah tersebut. Dan ini kemudian ya setelah periode berikutnya ada izin-izin ini yang juga menjadi trigger dari land use change di Semenanjung. Apa itu Bu yang orange? Yang ini bukan tanaman industri Pak. Oh, tanaman. Ya. Kelapa sawit. Bukan. Akasia yang ya Pak. Ini tadi Taman Nasional Zamrud. Yang di tengah ini restorasi ekosistem yang masih cukup utuh hutannya. Nanti kita lihat apakah harimau habitat optimumnya seperti apa di Semenanjung Klampar. Nah kemudian
kalau melihat begini, harimau-nya terdesak ya. Terdesak, ya. Kalau coba kita lihat, dari Iya. 90 sampai 2020 kan Iya. kurang Kan hijaunya. hijaunya berkurang kan. Jadi perubahan tutupan hutan alam dari 90 sampai 2020 itu dari 723.000 hektar menjadi sekitar 433. Nah, ini kemudian data ini dikaji untuk mencari habitat sustainability index. Penyesuaian habitat bagi harimau dengan data perjumpaan harimau. Jadi kami memiliki data perjumpaan harimau. Ada sebanyak 114 titik yang dikumpulkan selama beberapa tahun, sekitar 6 tahun terakhir. Baik dengan perjumpaan langsung, jejak kaki misalnya seperti ini, atau perjumpaan jejak kaki harimau. Sayangnya ini tidak ada ukuran bolanya. Nah, ada juga yang tidak langsung melalui pemasangan kamera trap. Kamera trap itu dengan sensor thermal. Jadi kalau lewat satwa itu dia langsung motret. Ya, itu yang dikumpulkan Jadi data. hangat ya. Iya, Tidak dari ada thermalnya si badannya satwa itu. Itu yang dikumpulkan juga. ya, kalau ini seperti gajah itu ya karena kita trace perosolannya. Oh iya, sama Pak. Itu termasuk perjumpaan yang di data di sini, perjumpaan kotoran, jejak kaki atau bin, misalnya Pak. Nah, ada juga kami sempat memasang GPS Collar di lehernya harimau yang waktu itu ada harimau kena jerat masyarakat yang mau menangkap babi di hutan. Nah, kemudian yang kena harimau kakinya waktu itu hampir patah, akhirnya direhabilitasi di rehab center. Sebelum dilepasliarkan kembali, dia dipasang GPS Collar yang mengirim data ke satelit mengenai pergerakannya. Nah, Dia ngumpul. apa? Dia ngumpul nggak sama habitatnya. Iya Pak, dia kembali ke habitatnya dan dari datanya si harimau Polina itu karena waktu itu kejadiannya zaman corona, jadi dan harimau ini betina di zaman COVID. Betul, mantap. Ya, virus corona, iya. Jadi diberi nama Corina dan dia betina kan. Jadi, nah si Dia Corina tidak soliter, koloni gitu. kebetulan dia harimau betina Pak. Ya, dan dia betina. Jadi biasanya yang punya teritori itu kan jantannya ya. Dan dari pergerakan Corina ini kami jadi tahu kemana saja dia, ternyata dia tidak juga menghabiskan sebagian besar waktunya di hutan alam dengan Corina. Nah, GPS Collar itu juga kalau nanti diizinkan oleh KSDHI, Dirjen Konservasi di Jakarta ini, itu bisa menjadi early warning system untuk pengamanan kawasan. Karena kalau harimaunya misalkan mendekati pemukiman, itu nanti datanya memberi info itu kepada pusat kepada senternya bahwa ini ada harimau mendekat di wilayah yang dekat pemukiman, ya seperti itu. Tetapi ini belum terrealisasi, masih didiskusikan apakah melanggar animal welfare katanya memasang apa nih GPS Collar di leher harimau. Memang dia akan mati sendiri kalau baterainya habis setelah sekian periode, jadi tidak akan selama terpasang di leher harimau. Selain Senaman Kampak di mana lagi? Di Taman Nasional Kerinci Sebelah itu saya dengar ya, terus di Leuser juga saya dengar ada beberapa harimau yang sudah dipasang. Kalau di Palembang Selatan dan Lombok Ada harimau Sumatera ada. Ya, Datuk Belajarnya juga terdeteksi. terdeteksi kalau yang Untuk pasang GPS Collar. individu harimau. Ya, yang kami pasang GPS Collar itu cuma satu kalau itu dapat izinnya Pak. Meskipun kami punya 3, tapi oleh pemerintah diizinkan 1 yang kita pasang untuk dicoba. Habis ini kita usulkan aja semuanya pasangnya. Ya, kalau ada. ini kalau ketangkal, Iya, kita Tangkap jari, kita tangkap dulu. ya. Pertanyaannya adalah, saya ingat itu memonitor produksi kelapa sawit itu tanpa touching ya, jadi bisa melihat. Nah, apakah harimau bisa deteksi juga dari ciri-ciri fisiknya? Iya Pak, ada Pak di sini Pak. Jadi harimau itu kan cirinya kan belangnya ini ya Pak ya. Jadi semua harimau itu unik dari belangnya. Ya, jadi saya loncat dulu ya Pak ke bawah, ini ada. Belangnya itu seperti sini jari berarti. Iya. Iya kan? Iya. Nah ini gambarnya nih. Ya. Nah ini si kami kasih nama dari mudah. Jadi lain dari zebra ya. Mungkin zebra juga
juga Pak. Oh, Jarinya zebra itu. jarinya. Ini si Kalau harimau udah pakai. Ini contohnya ini sih. Oh, Ini nama dahlia harimau ini. Ini si kamera trap kami ini sisi kanan. Jadi kami identifikasi gelang dia itu ada putih-putihnya di sini gitu ya di bawah ini. Nah, itu ya berarti ini sudah dia. Ini di sisi kanan right flank, ini left flanknya. Ini kita jadi kita kamera trap itu kami gunakan untuk mendata. Ini tanaman. Nah ini hutan tanaman ya. Tanaman ini ditanam orang ini kan? Karena kita kan selama ini selalu mendengar dari LSM bahwa hutan tanaman kelapa sawit itu merusak. Jadi habitatnya harimau hilang. Jadi dia punah. Ini kita lihat di kamera trap ini belakangnya ini hutan tanaman industri. Ya kenapa? Kami coba anak Lokasi buruk dan rusak. ya nanti saya ada grup dan saya maaf. Mulai lagi. Ini si harimau ini maaf ya Pak, dia tipis ya Pak ya. Dia itu menandai teritori. Iya. Kayak kucing, Kayak kucing dia sama. Oh, kalau dari di situ berarti wilayah dia. Iya, ini kalau ini ada video kami dia lagi tipis terus dia. Nah, kenapa dia di situ ini tolong perhatikan pohon akasia di tengah ini ya. Ini nih saya tunjukin ini. Ini saya di kamera trap yang sama kita lihat di slide yang ini. Ini makannya ada di situ. Makanya dia ada di situ nih ya, yang dua gambar yang kanan sama yang bawah. Jadi ini makanan harimau. Kalau yang ini kamera trap yang lain babi hutan. Kalau yang di kanan ini beruk. Maaf kurang kelihatan ini kamera ini. Oh iya. Sama di sini nih. Nah ini beruk nih. Di beruk ini. Maunya yang ekor pendek. Besarnya berapa? Ini ya. Tadi itu. Oh sama. Iya itu Kayak itu Pak. Ya. Nah, di kamera trap yang sama kami juga nangkap ada rusa sambar di situ. Jadi wajar karena makanannya ada di situ, ya harimau datang situ. Kenapa? Mungkin dia juga karena ya ini dia. Oh, Kalau bahasa kadal sebenarnya enggak. kadang kecilan kali ya Pak. Tapi kan nggak tahu. Kenapa dia? Jawa bagaimana? Kenapa? Biawak mungkin Pak. Bertanya kenapa itu mama makan apa di situ nggak ada apa-apa? Siapanya? Ya kalau hari itu makan apa? Ini makan rusa. yang makan- susah sendiri makan Rusanya cuma makan. Ya, rusa sambar, baru Food system. Iya, kayak si Rusa sama si Padukan itu ngapain Di situ. makan Asia Iya. itu. Ini makan ini apa? Mungkin ada cacing atau kayu-kayu lapuk yang Saya nggak nanya loh kenapa si cacing ada di situ. Saya cukup itu aja. Kan jamur yang terkenal. Wah. Bisa juga Pak. Terus ya, yang ini sama juga sama dia. Iya, Pak. Ini lokasi yang sama loh, Pak. Ini Iya, benar. kalau lihat pohonnya ini nih yang saya tunjuk ya. Saya balik lagi ke foto harimaunya. Nih, pohonnya Oh ini iya, nih. betul. Nih, pohonnya ini. Tadi kan bilangnya mereka tuh kesana kemari gitu, nggak di satu tempat. Iya. Tapi ini ada Ada teritorinya tapi kayak ada wilayah-wilayahnya ini yang punya punya si male yang itu dengan beberapa betinanya. Jadi dari sana lain lagi. Kalau ada manusia pekerja sadar Ya Pak, pasti dia nangkap. Dia tahu kita dulu sebelum kita tahu dia. Makanya banyak yang celaka. Diterkam. Ini kan area HTI Pak, ini karyawan kami juga banyak di sini. Iya, terus Ya itu makanya Ini bukan harimau jadian. bukan banyak udah tulang. sungainya mana yang terkenal? Kayak Kampar. Sungai Kampar. Ya. Ya. Ini Di dia. belah selatannya. Selatan Sungai Kampar, di utaranya itu namanya Selat Panjang, tapi dia hilir dari Sungai Siak. Nah, saya tadi Jadi pernah kalau baca. bisa dia juga pernah lama. Iya, Pak. Oh, sorry. Saya tadi santai, jadi saya loncat ya. Iya. Oh, Tidak. Tidak, ini tadi ya. Oh ya, ini pengumpulan datanya tadi ya Pak ya, baik bukan langsung, tidak langsung maupun dengan data Corina yang dipakaikan GPS Scholar itu tadi. Nyala. Jadi seperti waktu tradisi zaman Mataram itu ada yang disebut rampokan. Itu harimau dilepas dikelilingi banyak orang. Setiap orang kalau dia dekat membagi. Oh, Itu memang pesta.
Pesta rambukan itu sih. Hmm. Belum pernah dengar. Belum. Oke, terima kasih. Ini kan seperti itu, dikelilingi itu nonton berita itu rambukan makin lama kayak gitu habis. Iya. Itu mungkin yang terjadi waktu di Bali, di Jawa. Iya, di Jawa kan pakai ya walaupun liar, tapi dipakai sebagai hobi Sebagai entertainment. Di zaman Sutawijaya tuh. Kalau saya Raden Mataram sama Ya. Anak Kinata Somai. Ada harimau datang lagi. Kayak tradisi-tradisi Ya, keraton gitu ya. ya, alih energi. Ketua kepala BPPT mantap. Itu nggak cocok sama harimau. Saya Sosok sekali. saya ikut sering nonton TV. Special geographic ya. Jadi kamu bicara macan, Pak. Ya? Mama macan. Uh. Tapi bukan ini harimau. Oke. Lanjut. Apa macan? Jadi saya mau baca tanya juga. Kan dulu ada film yang punya peliharaan harimau. Ya, kita tuntut. Nanti. Perempuan. Saya kok jadi bergabung Marisa Hall. Oh. Marisa Hall. Oh, saya tahu Pak. Susana. Iya. Susana. Meninggal istana dari bagus. Suasananya tiga sih. Suasana kita. Sempat dilarikan ke rumah sakit aja tapi belum ketahuan ya. Karena masih ngajar kan kemarin itu. Masih ngajar kemarin. Kakak mau jadi. Sorry ini jadi ngaco gitu. Bagian dari GIA juga nih Pak. Jadi menganalisis tadi kan peta land use change, forest cover change dengan peta perjumpaan harimau, lalu di overlay, lalu dimodelkan. Jadi ketahuan di mana beberapa penunjukan habitat yang sesuai dengan harimau di Semenanjung Kampar. Jadi kita akan melihat ininya saja Pak. Yang menarik menurut saya tabelnya ya. Ini kan klasifikasi hutannya itu kan hutan alam, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, lalu ada infrastruktur, maksudnya infrastruktur perusahaan ya di situ ya. Kalau ada jalan, ada pelabuhan, nah ada badan air di situ juga. Karena ini kan gambut, ada kanal, ada sungai. Nah ini dari area hutan alam seluas 433.103 ribu hektar itu tergolong habitat optimum harimau. Jadi tidak semuanya. Kan? Masih terpelihara atau sudah dirusak? Masih bagus Pak penunjukannya ya. Dan kemudian kelapa sawit juga meskipun tidak banyak ternyata ada yang didatangi, ditemui lah ada harimau di situ dan di data perjumpaan ya bahkan kan dimodelkan. Ya kemudian hutan tanaman industri ada 14.000 hektar itu bisa tergolong habitat optimum harimau. Jadi salah satu temuan dari riset ini yang sejalan dengan risetnya Prof. Satyawan Pudiatmoko di JNKJI saat ini bahwa harimau juga bisa hidup beradaptasi dengan hidup di hutan tanaman industri. Tadi kita lihat Pak di kamera terakhir si pangsanya ada di situ gitu Pak. Mungkin dia jadi lebih mudah dapatnya juga. Tapi ini memang tidak semua tentu ya. Ini kan 12% ya Pak. Yang 80% Dari mana kalau dia di hutan kan apa ada binatang? iya, Harus ada makanan kan? iya. Ini Pak, saya kasih lihat ini makanannya Pak. Makanannya rusak. Cara makanannya juga berkeliaran itu. Kelihatan di situ Pak, makanya dia kan kering ya Pak ya. Jadi tidak tergenang mungkin kalau becek juga susah ya. Ini babi hutan, ini busa sambar, ini ruk makap. Kalau di tempat pemukiman kan ada yang pelihara ayam. Nah itu juga kan kejadian belakangan ini banyak yang masuk ke kampung, jadi makan anjing yang dipelihara masyarakat, ayam, kambing, sapi, kita orang juga mau dia. Iya Pak, ini kan Pak, secara teori harimau lebih banyak menghabiskan waktunya di habitat optimumnya, yaitu di hutan alam. Namun fenomena konflik yang banyak terjadi di wilayah sekitar kawasan tepi hutan alam, jadi jika dimakan hutan alam dengan jenis hutan yang lain atau land use yang lain,
mengindikasikan bahwa potensi keberadaan satwa mangsa yang mengenai wilayah marginal hutan alam. Persoalannya di wilayah tersebutlah justru banyak aktivitas manusia. Jadi kenapa muncul fenomena konflik antara atau interaksi negatif antara harimau dengan manusia. Tanya aku ya. Kalau misalnya harimau nyerang manusia itu, apa memang dia mau memangsa atau karena mereka terancam? Bisa dua-duanya Pak. Makanya Dia doyan juga. sebetulnya kalau saya dengar dari yang pakar harimau betulan nih Pak, kalau saya kan harimaunya diam. Kalau harimau yang normal tuh Yang makan orang. nggak makan orang. Dia akan diekspel dari komunitas Iya. yang sudah memangsa orang. Iya, sebetul-betulnya. Kalau di India gimana? Kan sering. India sering. Kalau saya mau membaca yang di Nepal ya Pak, Taman Nasional Ciwan, namanya Pak. Dia itu populasi harimau terjaga baik, tetapi berkos dengan banyaknya orang yang diserang juga Pak akhirnya, karena populasi demikian tinggi dan tidak balance dengan pangsanya, jadi dia menyerang penduduk di sekitarnya. Jadi ini memang siklus ya Pak ya. Iya. Kita menjaga harimau terjaga misalnya. Lalu Orang nggak menjaga kita. nah kalau populasinya meningkat, manusia yang hidup di situ gimana kan gitu. Dan banyak kalau singa itu saya pernah baca katanya dia tidak mau makan binatang yang sama yang makan daging, dia hanya mau yang makan rumput. Makanya kalau di Afrika itu musuhnya itu yang banyak itu hiena itu dia nggak mau makan Lagi makan sama singa, cuma rumput saja. Tapi nggak tahu ya harimau kan. Tapi bukan malah bisa bertarung lalu siapa menang dengan kalah. Dan bertarung setelah dibunuh tinggal dia nggak bukan untuk makanan gitu kan nggak doyan ya. Ada juga analisis Pak, mungkin ini harimaunya udah tua atau sakit, jadi tidak bisa terlalu lari mengejar mangsa yang cepat. Kalau manusia kan mungkin relatif mudah diserang ya Pak ya, apalagi kalau Kalau udah tempat kita gini saya nggak bilang apa-apa. Sasaran Harimaunya saya bilang, bukan orang. kalau harimau yang seperti di mana ini di Cisarua itu Oh, nah itu lain ya, Pak. itu kan sama manusia udah jinak ya Ya. itu gimana ya kan Itu mungkin opsi Pak, kalau sudah overpopulasi di alam, itu kan namanya konservasi ex situ. Konservasi di luar habitatnya. Kayak taman safari, kebun binatang. jelas itu mesti rutin kasih makan ya Ya, kalau lapar karena dipelihara. Oh ini kan in situ di habitat aslinya. 300.000 hektar. Ini 900 Pak. Ya tapi sekarang udah muncul kan tadi. Ya, 100. kecil, karena banyak digunakan untuk Ya. yang lain kan Pak. Nah, jadi ini katanya harimau. Harimau memiliki behavioral plasticity atau kemampuan beradaptasi untuk beradaptasi dengan perubahan land use dan landscape yang didominasi manusia. Itu kan semua makhluk alam begitu. Mau Udah ya, Pak, beradaptasi. Nah, mungkin ini dari penelitian ini mungkin saya ingin menyarankan bagaimana sih mungkin koeksistensi ya, karena kalau harimau populasinya meningkat kan tidak mungkin kita bunuh diri. Atau kita pindahkan kemana? Oke, dipindahkan kemana? Jadi kan harus dipikirkan. Asal nggak dipindahkan ke pusat. Kebun Model binatang. Bogor. Ya, Pak. Nah ini tadi mengenai harimau ini satwa mangsanya. Nah saat ini Pak terjadi bahwa pekerja-pekerja di bidang hutan tanaman atau di perkebunan sawit memang ada yang berburu kan, berburu ada yang nggak musim, yang bukan musim mungkin masih berburu babi hutan segala macam. Nah sebetulnya itu jadi menjadi pesaingnya harimau manusia itu. Jadi udah harimaunya misalkan populasinya meningkat, pakannya kurang karena diburu oleh manusia. Itu perspektif lain yang membuat ini makin komplikated. Ya, gitu. Bagi hutan. Tapi sus badan.
ya, dia adaptasi itu hanya lingkungan itu tidak, apakah dia juga tidak beradaptasi kepada makanan, kepada dia sendiri. Jadi kan biasanya makan yang daging, tapi kalau enggak udah alamnya nggak memungkinkan untuk survive, dia mengejar sedikit-sedikit nih katanya nih, jadi bisa makan plant, jadi makan lain, sehingga adaptasi ada di sini. Katanya durian tanya. Sama-sama jongkok. Itu mah harimau, buaya, gitu. Buaya kenapa? Tapi seperti kadang anjing pun, kan kadang dia rumput dia makan juga. Kadang-kadang entah bagi apa. Contoh dia minta pengen makan Mike. Aku pasti makan. Nanti ada persaingan antara makannya antara manusia sama Dari aspek itu ada juga. Jadi mungkin nanti ada Jadi solusinya harus ada pembeli di sana kan. Iya. Untuk spesial yang manusia. Kalau saya lihat di TV itu ya, Sina yang di Afrika itu kebanyakan kameramen di terbuka mereka nggak bisa. Apa itu singa yang Cina atau gimana itu? Dan malah mereka berantem dengan apa Yena segala macam itu terbuka singa. Iya, Tapi kan dia pakai mobil yang bisa bergerak gitu. Yang mudah bergerak kalau tidak ada apa-apa. Jadi dia kan tidak ke situ pakai apa? itu kan karena singanya itu menjatuh melintas di depannya di belakang. Ini moderatornya nggak berani lebih. Nggak berani, Pak. Emang udah begini aja. Jadi makanan cuma formalitas di poster doang. Lanjut. Dari situasi itu ada beberapa rekomendasi yang saya sampaikan. Pertama, jangka pendek yang setiap perusahaan harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan pekerjaannya di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang merupakan kantong-kantong habitat harimau. Ya, jadi harus clear, dipasang rambu-rambu, fasilitas kerjanya terang, gitu ya. Ada juga karena dia ke kamar mandi tempatnya gelap, tiba-tiba di pojoknya ada harimau, tidak dia ditampar sama harimau. Harimau nampak, ditanya sobek, mengajarkan. Gitu ya. Iya. Nah, saya dengar waktu total masih menguasai di rumah agama. Itu mereka menjaga supaya lingkungannya dia sebenarnya. Nah, tidak tahu sekarang tak tinggal dari Pertamina karena kalau tidak salah yang saya dengar juga waktu total itu dia banyak mengikuti orang Indonesia. Nah, Pertamina punya lain menggunakan ada luar importasi. Nah, yang terjadi tadi yang merambah dan sampar tadi itu bagaimana perilaku? Apa lingkungan atau mereka sangat sadar lingkungan atau disadarkan? Perlu disadarkan. Perlu banyak kegiatan operasional pada masyarakat, perusahaan maupun karyawan yang besar. Pertama, perusahaan asing. Kalau yang di sini sekarang ini perusahaan pabrik sudah berubah menjadi demi siap satu dari konsorsium antara Pertamina Hulu Energi dengan pemerintah Kabupaten Siak. Lalu yang selebihnya ada perusahaan-perusahaan perusahaan banyak. Jadi memang harus banyak pihak yang perlu diberi pengetahuan mengenai safety-nya itu. Ya, artinya sekarang kita perlu mengetahui apa balance kan belum merumuskan seberapa jauh balance. Kalau sekecil ini sudah nggak bisa, jadi itu mungkin ya destruktif untuk 12 pihak, gitu kan? Kalau di luar sini masih bisa jaga. Itu apakah terumuskan? Itu termasuk yang saya rekomendasikan Pak, karena saya menginterview pihak KSDAI, data populasi harimau di sini belum diketahui. Yang betul-betul di data itu supaya betul pakai sistem grid, betul. Ini kan luas ya Pak, 300.000 hektar. Pasti dia besaran harimau kan juga dia tahu ribuan, tapi kita nggak bisa lihat dia mungkin satwa elusif.
Ya, memang ini mungkin rekomendasi untuk jangka menengah ke panjangnya yang mesti bagaimana kita pemerintah bisa membuat kebijakan atau mengatur tata ruang kalau datanya populasinya besar. Ya, karena nanti luasnya. Kalau yang ada Nah, saya terus teringat siap moderator lagi dulu. Ada protes soal yang dari sana. Ini presentasi atau ngobrol. Jadi rekomendasi dulu, Bu. Ya. Nanti sudah diskusi. Ya, baik. rekomendasi selesaikan. Ya. Nah, kalau ada harimau yang menyerang manusia, itu rekomendasinya ditangkap untuk dianalisis, diteliti apakah memang dia sakit atau cacat atau gimana, karena itu kan perilaku tidak biasa seperti kita bicarakan tadi ya, menyerang manusia itu sebetulnya untuk harimau sudah luar biasa, tidak perilaku normalnya dia, jadi diserahkan pada lembaga penelitian. Nah, kemudian edukasi penting. Dan perusahaan juga tidak hanya wajib melindungi harimaunya, tetapi wajib melindungi makanannya, Pak. Bukan pekerjaan justru. Pekerjaannya ya. Tapi makanannya harimau itu jangan sampai dimakan. Jadi berkompetisi gitu. Makanannya harimau dimakan oleh manusia, jadi harimau kurang makan jadi menyerang yang lain. Hanya berburu. Berburu atau dipasang jerat, Pak. Ya. Jerat biasanya. Ya, kalau kami biasanya di barak-barak pekerja kami ada tahan itu patroli. Jadi kalau ketemu seling baja untuk menjerat hewan itu kami kita. Atau ya, nggak boleh. Kami sudah lakukan itu sekarang. Tapi sekarang sudah jalan kan buat berburu harimau sama sekali. Oh, Saya iya, tak Berburu makanan dari mau masuk. bukan berburu harimau. Wah, itu boleh dari dulu. Pasti. Lanjut. Dia coba marahin teman. Jangka menengah tadi disampaikan perlu ada inventarisasi populasi harimau dan juga satwa makannya untuk mengetahui bagaimana dinamika di situ dan carrying capacity dari wilayah. Nah, kemudian perlu ada sistem koordinasi di antara para pihak yang berada di landscape tersebut. Yang bisa berkomunikasi, memperkembangkan data, lalu bisa merumuskan apa tindakan mitigasi konflik antara manusia dan harimau di lokasi tersebut. Dan juga di bawah koordinasi pemerintah pusat perlu dipikirkan arah pengembangan semenanjung kapal ke depan ini. Apakah kap akan dibuka, dibangun untuk apa misalnya? Artinya kawasan hutan alamnya akan dibuka semua atau perlu dipertahankan area-area memang merupakan hutan-hutan habitat optimum harimau, ya itu mungkin statusnya perlu ditetapkan. Kalau memang mau menjaga harimaunya ya, karena saya kira kalau berkompetisi harimau dengan manusia yang kalah pasti harimau. Ya, Manusia top chain. ya. Iya, jadi pemerintahnya diharapkan pada pilihan-pilihan ini. Nah, ini untuk jangka panjang, tentu melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap populasi harimau dan ya data-datanya kita perlu berkuat, Pak, karena data-data ini ternyata di pemerintah juga tidak ada. Data-data ini bagaimana membuat intervensi atau membangun kebijakan. Saya tutup presentasinya dengan pertanyaan, apakah koeksistensi antara manusia dan harimau Sumatera mungkin? Kalau tidak, sampai rasa kepala. beritanya lagi ya. Oke, terima kasih. Oh, ya. Jadi mungkin tadi ada 3 rekomendasi, Bapak Ibu sekalian, ada jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Jangka menengah sebenarnya menarik nih, karena terkait sama tata ruang yang menetapkan status dari kampar seperti apa. Itu masuk ke jangka menengah, tapi sayangnya ya belum mengidentifikasi jangka pendek itu tahanannya berapa. 1 tahun kan yang jangka pendek, atau jangka pendek seperti 5 sampai 10 tahun, jangka panjang 10 sampai 15 tahun. Oke, nanti kita diskusikan. Ada pertanyaan atau klarifikasi, silakan Prof. Iya, jadi sekarang masa kendala secara umum ya, kecenderungan harimau Jawa punah dan orang tanpa mengupayakan apapun juga gitu. Bali punah, dulu kan terkenal tuh harimau sudah pernah dari Selat Bali. Jadi, nah sekarang kita proyeksikan Sumatera. Apakah Sumatera nanti tumbuh seperti Jawa? Manusia seberapa jauh daya tampung manusia dan pembangunannya, dan apa yang terjadi dengan makhluk lain kita itu. Nah, yang sekarang kita masih dengar yang merupakan keheranan misalnya gas Lampung. Malah Gajah Lampung sudah
diajar main sepak bola. Nah, apakah nanti juga harimau Saya nggak mau. misalnya kalau itu. Jadi sekarang bagaimana apa wawasan ke depan itu dan seberapa jauh yang bisa kita jangkau dengan saran tadi yang mudah-mudahan bisa dipenuhi oleh pemerintah dan oleh manusianya karena yang lebih susah manusia yang diatur ini nggak bisa diatur. Terima kasih untuk pertanyaan saya. Kasper, tanggapan Iya, Tadi Jono. hari ini terima kasih. Jadi saya kira solusi untuk ini tuh bukan single solution, Pak. Jadi harus kombinasi dari berbagai hal. Pertama, tentu tata ruang juga harus dipikirkan. Kalau tidak, ya nanti memang pembangunan penting, tetapi jangan lupa di situ ada datuk ini gitu kan. Unless kita tidak mau lagi ada dia di situ. Nah, kemudian kita juga menyadari bahwa saya diskusi dengan Pak Bupati ya, memang income Pemda itu Pemkab dari minyak semakin menurun kan. Jadi memang dia cenderung untuk ke arah pembukaan lahan gitu. Jadi membeli yang sawit yang segala macam. Besar lagi dia gitu kan. Sisi lain di wilayah yang cukup terlindungi kelihatannya sih ada tendensi, tapi datanya belum ada ya Pak. Ini memang bisa meningkatkan cukup terjaga lah ya. Jadi si harimau ini dibanding di wilayah lain. Tetapi dengan adanya kemungkinan populasi meningkat, tadi ada konsekuensi lain dia memerlukan pakan. Lalu bagaimana? Jadi ini kan kayak lingkaran. Jadi pertanyaan intinya adalah apakah manusia merasa perlu ada harimau? Jadi, Perlu apa harimau itu memang nanti harus hilang begitu. Saya pernah memetakan nih, mas saya di Sumatera juga, tapi di daerah Padang. Apa harimau? Bukan harimau, Ada. tapi memetakan batu baranya dulu. Tapi kaitannya sama binatang yang ada di hutan. Saya berangkat waktu itu bareng-bareng dengan masyarakat setempat. Mereka berpikirnya itu bukan menyelamatkan binatang, tapi bagaimana caranya saya bisa hidup dengan batu bara. Saya salah satu sebagai alam gitu kan. Dia nggak peduli kok nanti gajah, kayak itu pas ceritanya mengenai gajah. Terus nanti gajahnya gimana Pak? Ya kalau gajahnya mengganggu ya biasa dibunuh kan. Nah jadi itu tadi konflik manusia harimau Sumatera. Nah sekarang sementara masyarakat tuh melihatnya justru dari kacamata bahwa saya harus hidup dengan sumber daya alam yang ada. Nah itu bagaimana caranya nanti ketika ya maksudnya kalau emang harus dilestarikan ya masyarakat juga harus diedukasi atau mungkin pemerintah juga melihat bahwa harimau dan gajah harus diselamatkan tapi dengan cara bagaimana. Nah masyarakat ya polos saja saya perlu hidup. Mungkin cerita. Tahun berapa itu? Saya sama Lena dulu tahun 2012-an Di wilayah baru. di namanya di Padang sih, tapi nama gunung apa? Ada apa masyarakat? Saya bicara gajah sih Pak. Ada tidak? Saya kira sih tidak ada. Ya maksudnya binatang liar lah gitu. Itu kerjakan sebagai BPD-nya atau nggak? Oh, ya. Bangsa BPD-nya nggak menikmati. Oh, oke Pak, kalau pokoknya masalah ini. Jadi ini sangat menarik Pak, tanggapan dari Prof. Kamil dan Pak Dr. Jadi kalau kita nonton Madagaskar, film kartun itu mereka membuat riset area sebenarnya. Jadi kayak di safari apa segala macam, mereka paganin ada riset area. Nah, Pak Joko nggak cerita bahwa dia ada 2 tahun tuh berkecimpung di masalah gambut di Zamrud. Oh iya. Sejauh ini sama Bu Marina itu kita pernah melakukan pemetaan untuk gambut. Itu semuanya kita bahas aspek alam mungkin di daerah Zamrud di Zamrud itu. Nah, kita pikir kalau paman bisa itu dijadikan daerah reservat sebenarnya. Itu kan gambutnya itu nggak kaleng-kaleng, itu bisa sampai lebih. Ya, hasil dari JPR-nya Pak Jokowi itu sampai 60 meter terus ya. Tapi karena pakai handboring itu nggak mempan lagi. Nah, kita pakai teknologi mana? Di atas 20 meter. JPR itu 60 meter. Pakai JPR ada kelompok ya, jadi kelompok boleh izin saya screen ini Bu. Pokoknya kan sampai 12 meter tuh masih nggak
Sampai 60 meter. 60 meter. Terus pakai. Jadi waktu tahun 2017, 2016, 2017 itu kita melakukan kegiatan di sini di daerahnya itu di Kampar dan Siak ini. Jadi kita masuk ke sana, Pak Joko survei georadar. Nah itu kan danaunya sama tuh. Iya, di bawah di iya. Zamrud itu. Iya. Udah kali gambutnya udah almarhum sih, jadi susah juga kan. Dan Kiprot itu kan sangat Pembostian. manusia gitu. Oh, Jadi, oh iya, kenapa? Ada harimau di gambut. Enggak cuma Iya. mau Iya, jadi kita masuk ke daerah itu, daerah Zamrud yang waktu zaman itu lepas ada harimau betina ya Jok ya menjadi ancaman waktu itu. Kita juga survei takut-takut ya. Siapa namanya? Betsy ya? Betsy apa Betsy? Jadi perumpamaan memang ini kan masih sangat kita lihat masih sangat perawan pristine ya daerah. Jadi perumpamaan dibuat reserve area sebagai rekomendasi di jangka menengah tadi ini sangat menarik. Sebenarnya kita sih siap dukung dengan data-data hasil survei geofisiknya Pak Joko karena ini sangat terkait dengan sangat terkait dengan ininya gambut tadi serta dan segala macam almarhum itu. fokus ke apa? Jadi kita waktu itu masuk ke daerah sini mengkombinasikan referensi, kemudian keberadaan, kemudian kita hitung juga apa namanya fisik ekonominya, model ekonominya gitu ya. Halamannya 60 meter lebih Pak, karena fokus apa namanya? Jadi kalau ada titik api, ketahuan. Jadi umur batu baranya pun sebenarnya bisa dideteksi dengan georadar Pak. Jadi georadarnya Pak Joko kita ngembangin teknik-teknik pengolahan interpretasi itu sangat maju waktu itu. Umur sekarang kampusnya juga bisa segala macam. bisa sekarang Bisa. Kalau di Kalimantan tuh gambutnya rata-rata tipis ya. Udah. Iya. Dan terus di bawahnya pasir. Jadi Pak Joko waktu itu ini memetakan semua di sini nih. Banyak georadarnya. Nanti begitu kita konfrontir dengan teman-teman KLHK nggak match hasil kedalaman gambutnya. Mereka dangkal-dangkal tapi begitu hasil georadar itu sangat contoh seperti ini 40 km gitu ya. Itu 20-an. 20-an karena Tapi ini bukan yang di Zamrud ini kan. bukan ini di kebunnya. Sampai ini perkebunan yang Boleh tanya. Ya. Itu kalau habitat gajah sama harimau tuh suka overlapping nggak? Kalau yang saya tahu yang di Riau itu di sekitar Taman Nasional Tesonilo ada gajah, ada harimau. Mereka nggak saling serang. Nah, saling menghindari. Saling menghindari. kalau penduduk lokal sih waktu itu yang kita diceritain kalau Pak mau ke kebun yang nggak diterkam ini pakai topeng muka kita Topeng di belakang. karena harimau itu selalu menyerang dari belakang dia nggak menyerang dari depan. Kalau kita lihat matanya nggak mau dia jadi selalu dari Jadi belakang. selama ada harimau kita harus tetap gini gitu. Jadi pakai topeng. Karena pas kita berbalik dia nyerang. Itu kalau dia pas dia balik kita pakai topeng, mukanya dua, nggak jadi dia. Dari pakokan, dari pakokan. Dari itu sekarang ini terbukti itu. Ada Pak tulisannya ternyata. Tapi Kalau mata menghadapi harimau harus saling berhadapan. Jangan justru lagi. Jadi kalau kita belakang udah langsung rata-rata yang ditekankan itu semua gini. Cangkangnya itu limanya itu di belakang. tapi sebenarnya ini tak komentar aja nih ya. Jadi meragukan ya, ini sebenarnya pada akhirnya. Saya ngikut dari segi dirinya. Itu karena manfaatkan manusia itu nomor satu. Sekarang sebetulnya bagaimana saling menempatkan apa sih nyata-nyata yang lain itu setara. Mereka juga berhak hidup. Pendekatan-pendekatan seperti itu dilakukan. Nah sebetulnya yang paling menarik, saya mau tanya ke Pak Sahayon. Jadi 2 bulan yang lalu ada tulisan bagus itu dari Profesor Megaru itu. Ya, istiqlal. jadi sebetulnya dia mempertanyakan itu. Ada dialog di New York sana dengan pemerhati lingkungan. Suruh mereinterpretasikan agama-agama Samawi. Karena meletakkan manusia itu jadi yang memakai Allah khalifah. Allah hidup. Artinya tadi dia lebih dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Jadi suruh dikalkulasi posisi. Artinya kalau kita bicara lingkungan ya, kayak paus kemarin juga bicara lingkungan ya. Jadi ini masalah satu harimau dan manusia. Jadi antara
manusia dengan makhluk yang lain harusnya posisinya setara kira-kira begitu. Gimana? Tapi kan dulu bilangnya Allah penyiaran bumi dan isinya itu untuk manusia. Betul. Ya, Itu gimana? ya itu Jadi makanya. pertanyaannya sekarang yang dikatakan khalifah dunia itu, apakah yang lain-lain itu boleh di apa kasar dimangsa semaunya oleh manusia, atau manusia bisa memelihara ini supaya itu pertanyaannya kan? Tugasnya kan memakmurkan. Betul. Jadi artinya mengelola, jadi dalam keadaan seimbang. Nah ini kan nggak jelas kan? Dan seolah seperti orang ada yang mengatakan yang vegetarian, itu semua ada yang oleh Tuhan dipatahkan untuk kepentingan kita. Padahal kalau kita mikir ada patokan moral, membunuh siapapun itu kan dosa lah, tidak baik. Apa? Pengertian politik itu jangan direduksi dengan hanya dia mensakiti. Tapi jangan lupa loh ya, khalifah itu dia harus menjaga. Itu. Nah, beda kita jadi kalau kita khalifah sudah govern memerintahkan. Jadi itu sebenarnya kalau kita pendapatnya. menjaga, punya. Jadi itu yang mungkin kurang dipahami. Ya, itu Menjaga rantai makanan. Itu mungkin respon saya terhadap ya, yang lainnya yang menulisnya yang itu makan babi. kecuali apa iman istiqlal. Iya, iya. Ngasih makan, ngasih minum. Tapi pertanyaan fundamental. Iya, itu dia. SP tadi yang secara apakah dengan pertumbuhan manusia itu ada gunanya nggak binatang itu selain yang bisa dimangsa dimanfaatkan oleh manusia. Kan sekarang juga banyak buatan malah sekarang apa namanya ulat-ulat atau apa itu bisa jadi protein yang sudah asal itu. Kalau dulu misalnya masih terkata misalnya ulat jati atau apa itu kasir dan itu. Tapi Bisa. nanti bagaimana? Bisa pertanyaan besar. Pelajaran Pak Oto almarhum Pak Oto Sumarmo. Iya. Jadi sebenarnya kita ekosistemnya sih harusnya idealnya begitu ya. Setelah berubah nanti manusia bisa beradaptasi, bisa. Tak bisa Pak sesuatu tapi aneh-aneh Pak. Apa karena Ahmad Hayani jadi makannya ulat itu mungkin agak Ya, kalau juga agak kan. Tapi kan tidak tahu. Beda manusia juga tapi lain Pak. Tapi yang jelas untuk perkembangan terakhir itu Pak, daging sekarang udah AI kan. Bapak makan daging karena udah bukan dari sapi Pak. Saya nggak tahu nanti kalau kita mau korban Bisa sapi, mau korban sapi di mana? Nggak ada sapinya. Daging semua. Jadi kita bisa bikin daging rasanya sama itu dari campuran itu kan. Udah mulai sekarang. Tantangannya seperti yang mengirim astronom dari luar. Ya kalau Nah, saya saya apa makanannya? Kan mereka nggak bisa. Ya, yang mau nanya dari sana Pak. Saya nanya dari Pak Moderator. Yang dari teman-teman Zoom ada yang ingin diklarifikasi, ditanyakan atau mau sharing info? suaranya kecil. Tulisannya kecil. Pak. Oh itu mohon izin suaranya kecil. Tapi udah dari tadi ini. Iya, makanya Nggak apa-apa. Sekarang ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu yang di Zoom? Pak Rum, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oh, di Makassar nggak ada harimau, dia nggak bisa. Nggak bisa. sama juga Bahasanya begini. sama juga kereta dia nggak tahu. Saya mau tanya Budian, Pak Agus, ada berapa sih sekarang harimau Sumatera? Belum dihitung, oke. Estimasi itu berapa sekarang? 30. Bukan, itu di Jawa. Dan Sumatera. Kan saya sering dengar kan, populasi harimau Sumatera sekarang tinggal berapa ratus. Di Google itu loh. Ada di ChatGPT. Ya ribuan. Oh iya, bisa kan ChatGPT. Kita tanya. Habis sudah. Oh, dan sampai 300 nggak sampai ribuan. 400 hingga 600 ekor di alam liar Seluruh Sumatera. seluruh Sumatera. Tapi kalau gajah lebih banyak kelihatannya ya. Ya,
Makanya teman saya punya lahan di Aceh itu sering dilewati dia, dirusak aja. Habis kata namanya. Kalau bapak kan bilang, habis itu tanaman bapak nggak mungkin. Kan gajinya kalau habis gimana ya? Iya. Gitu. Atau itu saya. Itu kan selalu. Oh, benar juga kata Mas Joko ya. Saya kan makan. Iya. Jadi kan di jangka panjang yang rekomendasi itu kan sudah disampaikan dari edukasi ke masyarakat supaya Jadi coba bisa dikatakan seimbang. jangka panjang itu mengenai sila Pancasila. Tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya tiga ini yang adil dan beradab bukan hanya untuk manusia. betul. Tambahin Yang lain. hidup lain. Tapi sebenarnya kalau dari risetnya Budian ya, itu ibu bisa lebih saja untuk harimau sekian cukup luas, ya itu bisa ya. Kalau film dari itu, ya, Masalahnya teritori, Pak. Kalau jantan kan bisa. Jadi kan dua. Ya, kalau makanannya nggak ada ya cari. Bener. Bisa luas lagi. Berarti kita Sejauh kalau konservasi kaki dan itu betul. harus nyiapin babinya, tapi babi Babi merah gitu, udah. dimakan. kalau di Komodo itu apa, kambingnya dilempar, Dilepas, untuk dimakan sama sapi juga sama komodo. gitu. Apa Itu kan dikasih makan. Sapi kerbau itu tapi kalau sama di Afrika yang filmnya Madagaskar itu reservanya betul-betul dijaga sebagai safari area ada safari. Jadi memang zebranya ada di sana, apa semuanya nggak diganggu. Bordernya dari wisata aja. batasnya dari Kawat. Kawat. Kawatin itu yang di Lampung itu gajah itu paham itu kalau di Kaltutnya nggak datang. Berapa? Enggak, itu Kalau referensinya kartun. belum kartun, Pak. Jadi kalau kan enggak. Tapi kan bisa dimodelkan. Itu maksudnya contoh. Maksudnya Konsepnya Jurassic apa? Park ya lebih Konsepnya. oke lah, maksudnya ada itu ya. Saya tanya ada lagi. Ini opsi orang Belanda. Yang buat kota baru ini buat hutan baru. Preserve sama orang Belanda. Artinya tadi ada rampokan dan segala. Artinya si manusianya dengan harimaunya di preserve. Orang Belanda Belanda itu orang Belanda atau orang Belanda yang budaya itu karena saya masih dengar dari nenek saya. Nenek saya jadi sebagai susah dengan kita itu. Jadi yang berapa? Tahun 800-an. Akhirnya masih 1800. 1800. buku ceritanya Minta aja kan di Pelapi di Bukit Menoreh. Pukulan tapak harimau, harimau. Mas bagus ya. Harimau Jawa. Tadi kalau film kartun dulu. Dan kalau itu kan ada dia anaknya 8 masa pasti yang namanya Sultan itu ya apa itu ya? Pangeran Situ Kapia. Iya itu ayahnya saudara aku. Iya. Itu Rapia itu adalah tempat yang di mana ada bagat, binatang buat diletakkan di situ lalu dia berburu. Dan itu karena dia diserang banteng juga, tapi kalau dipakai itu tapi dia Pak, saya dulu ngurusin pariwisata Pak. Bapak tahu kan? Ada lokasi wisata. Ada 42 taman wisata buru. Udah nggak ada yang dulu kalau saya lempar ya pas. langsung tempat berburu. Jadi saya kan di Jawa, saya kan lebih pikir nanti kan gimana caranya gitu, supaya tetap ada. Tapi kan ini 42 taman wisata buru. Karena taman wisata buru lah mau buat ya ini babi hutan lepas segala macam. Ini menarik di Indonesia. Ada 42 pasar Indonesia, ada 42 apa? Yang saya dengar saya masih kampus. Ya, kalau dari sumber celeng bisa sampai mungkin 50 tahun masih ada yang Kalau babi hutan itu kan bapak-bapak pada berburu sepulangnya tuh jeepnya tuh terdepan di depannya. dalam Babi itu itu di depan nampak gitu. Nampak. Ya, Cikotok segala itu tahun 75. Babi hutan. Gue bilang kan Kalau- itu makanya kan endemik ya. Dan Sumatera itu endemik ya. Endemik dalam artinya kan apa ya, nggak spesies itu subspesies atau subspesies lagi ya. Beda dengan yang di
Afrika. Ya, apa Jawa, itu kan ya gitu. Satu subspesies Pak. Hmm. Jawa, Sumatera, yang Jawa Sumatera Sampai Bali. Enggak beda 3 Pak. Sumatera beda, Jawa Itu karena nyambung. Iya, masing-masing. Beda. Satu subspesies, satu subspesies, di level subspesies. Bedanya apa ini? Nah, saya mungkin boleh bertanya lagi, nyambungin aja. Kalau pernah ke Sangiang, itu banyak fosil. Itu ada fosil mamut selain itu. Nah, artinya di sini pernah ada gajah di Jawa, dan kita nggak pernah kenal. Tapi kalau nggak salah, waktu Sultan Joyo itu karena Pangeman sempat tidak lapor selama 2 tahun, ya luluh, tapi itu dari tidak, dan dia menghindari gajah. Kemudian Gunung Merapi ikutan gajah, akhirnya sudah yang berpasangan. Jadi pada pasang itu Itu kan kalau yang di Jawa ya, sebenarnya di Sumatera tapi nggak ada begitu apa budaya untuk jadi bagian. Kalau di Jawa kan bisa di Bandung, di Sumatera, Jawa Barat ada apa? Ya. Singa-singaan, apa Ya, singa-singaan, ada macam-macam. ya. Kalau di Jawa Tengah Timur itu kan parok itu. Iya, Pak. Ya, reok. Budaya itu kan ya. Ya, Bali kan ada Kalau di Bali. Sumatera justru harimau itu dianggap sebagai Dan kekuatan, gajah apa ya? Apa Dipanggil datu. Jadi nggak dikasih masuk dalam tarian silat harimau gitu kan. Tapi untuk dibuat festival atau itu nggak ada. Jadi lebih civilized Sumatera ya. Lebih berkerabat. Bukan sebagai support Bukan sebagai Jadi beda dengan Jawa. Beda. Kalau jauh dibunuhin kan. Bu, Pak tanya, kalau tutul itu di Jawa masih banyak. banyak Pak, dengan baca. Maka itu tuh. Iya. Jadi dia dibahas dari Tapi paling Jawa Barat gitu ya. baik, Jawa kan. Kalau saya Merapi, Ada juga ada. Itu yang ada tuh tapi kalau itu udah nggak ada. Mau bilang Sama-sama makan kubang. yang kubang. katanya benar kan? Katanya macan tutul sama macan kumbang yang hitam itu satu spesies. Hanya karena macan yang hitam itu kayak kita albinonya lah. Bukan salahnya. Ada yang satu ini, satu ini. Ada dia kan kawin kan antara macan Ya, kawin. ada kalau saya lihat di film TV ya. Ya, mereka kawin. Waktu saya lihat dalam kartun itu sampai elit dikit kan. tahun 50-an, saya pernah ke Surabaya. Kita beli makan kecil di desa. Iya. Ambil. Iya, kalau itu dijual ya, saya beli karena anak masih SMP gitu. Sekarang tangkap. Landak yang lain. Kemarin kan Jadi landak. macam itu pernah ada matang rendang ikan jadi harimau. Mungkin kalau di Amerika namanya wildcat. Neopelis itu. By the way, kalau dia kan banyak kajian dengan daerah lain. Seberapa jauh mereka itu mengkonservasi satwa-satwa yang seperti itu. Amerika tadi. Tadi kan ibu kan langsung cakap kan di luar negeri itu apa? Itu maju. Yang jelas Pak, dana bisnya ada. Kalau kita kan dana bisa lupa. Jadi polisi itu sebenarnya bisa. Termasuk kalau kelebihan populasi dia tahu itu bisa dipindahkan ke pemerintah apa tujuan atau Yang sebenarnya direlokasi. dan sebenarnya kan kita banyak musuh. Nah itu dulu kita dulu. Tapi waktu populasi yang Boleh. diperbolehkan. Jadi datanya Dan kita bisa beli itu apa namanya Sikatnya apa yang kayak dendeng gitu. Dari itu jerky ya, jerky. Ada yang kebesit yang penting ya. Harus dihitung database-nya, apakah masih terancam atau belum. Tapi saya berpikir gini, tadi dari Bapak. Kenapa nggak kita korbanin satu daerah gitu, daerah mana yang
katakanlah daerahnya begitu steep, gitu begini, nggak ada orang juga nggak mungkin lah di situ. Kita kalau berarti korbannya itu di Padri, mager 100 kilo juga nggak masalah. Pulau kecil aja, pasti di sana. Kan sekarang ada ini soal taman nasional kan ya. Ini taman nasional. Ini taman nasional tinggal dibagiin aja. Orangnya yang keseluruhan di situ maksud saya. Oh, ini maksudnya pulau aja banget. Tapi saya mau cerita ini, kalau pergi ke Bandung, ke Pakar, itu lari serang-serang, tapi penuh rumahnya yang sangat bagus. Betul-betul. Ya sebelum kejadian gitu Pak, orang Bandung. Orang Jakarta yang di sana itu bukan orang Bandung. Kan kemarin ada gempa itu di Bandung gitu kan? Ya, Apa habis kota Lembang dulu? Mereka nggak. Sesar Lembang itu masih enggak. katanya aman-aman saja. Kalau Lembang itu kan segitu. Tapi kita sama Lembang gitu. Iya, sangat coba datang ke sana, mengagumkan seperti Romo. Oh ini, tapi jangan kan hari ini masih kita sudah ngomong cuma satu-satunya di itu Labuan Bajo juga ada. Sekarang masih banyak. Apanya? Ya ini si Komodo, kita lihat ekosistem. Masih survive. Nah, coba sekarang ya. Tapi maksudnya tadi kalau dibandingkan dengan harimau ya, masa ada di Afrika. Iya. Nah, Tapi saya pernah ke Harare, Zimbabwe, tahun 90-an. Terus minta dia ke tempat yang ya, saya lihat dari Cina. Tapi begitu Cina dari kasihan penuh kudes gitu. Jadi saya lihat, nah apakah jadi saya nggak melihat seperti yang di film-film itu ya. Soalnya Bapak bersih, Bapak gue Sebetulnya Bapak seperti Mungkin betul juga. itu dikasih lebih murah nanti Pak. atau paling aman. paling aman. Tapi sebenarnya kalau umpama kita pikir dengan tidak adanya intervensi manusia, alam itu kan sangat pun self healingnya paling banyak sebenarnya. Binatang-binatang itu kalau umpama ada suatu ekosistem itu pasti pulih apa segala macam. Masalahnya manusia rakus sih. Kurang terus itu masalahnya. Ya makanya manusia dibatasi. Muncul kopi, muncul. Tapi itu pun masih bertahan, berkembang biak terus. Sekarang berapa billion? 8. Tapi lama-lama kalau kami maju, itu akan Dibatasi sendiri, Pak. Ada di contohnya Cina itu sekarang mulai ini. Orang udah harus punya anak. Tapi India sebaliknya. Dulu di bawahnya, sekarang sudah lebih. Nah, sekarang lagi kayak baby boomers tuh ya. Tapi gini ya, kalau dasar ada binatang, kalau di Darnotik, itu berubah cepat. Tapi tiba-tiba itu mereka lari seperti bunuh diri gitu. Jadi hilang, tumbuh lagi. Saya tidak tahu sebenarnya apa, saya pengen tahu, saya pernah dengar. Semut juga begitu. Jadi kalau dia melebihi populasinya, dia kemudian melakukan proses self Resistance. Nyamuk juga. yang saya. Sayangnya. Ini enggak apa ini mendengar berita saja. Masalahnya sekarang harus beli banyak buat mengalirkan. Pak, ini macam auto di Jawa ternyata 500 juga. 500. Ini data tahun 2021. Apa tadi mau? Jawa, Macam Jawa. Oh ya sudah banyak. Makan tuntut kalau makan tuntut banyak. Berarti loh dia. Oh, saya belum nanya macan. Yang macan gue juga, yang nggak banyak itu macan. Tapi di mana saja? Daerah. Kalau dia sih ngomongnya di Jawa aja. Setahu saya sih suka di. Ada lagi kira-kira mau ditanyakan dari Ibu? Saya boleh minta Oh, taman nasional. boleh kalau udah soalnya ini kita ada excited akan di barang-barang ya. Kalau nggak mungkin diselesaikan nanti bisa informasi. Baik, nggak tanya aja ibu-ibu nih kan belum jarang lah itu baca komentar kayak gini yang ini. Harapan ibu apa nih terhadap kami? Oh iya, selinnya biasanya ini kita expose sampai ke presiden. Iya, Oh iya, memang iya dari sini iya. karena saya sendiri melihat persoalan ini belum banyak apa solusinya gitu. Saya tuh cuma tahu sejarah itu dulu ada operasi pemindahan gajah. Iya, Gajah membawa dari luar gajah digeser utara ke laut ya. bisa itu.
Nah, pertanyaan kalau ini apa? Misalnya saya sederhana aja. Ini Taman Nasional. Ini Sebagian. sebagian. Biasanya kan salah satunya kan mobil seperti di Afrika sana. Ya kenapa bikin jalur pariwisata? Kan kayak mobil yang dulu ini dulu ada. Kalau bisa ya. Tapi tidak pun mobil itu misalnya ini adalah misalnya ini pohon ini sesuatu yang baru. Karena topik ini kan topik kalau tris semua ya. Pertanyaan sudah di konservasi UNESCO belum ya? Ya, ada ya ada belum? Tapi jangan tuh. Jadi kedua, kalau iya, mari sama-sama kita usulkan. Kita usulkan. Kalau itu kan jadi perhatian seperti komodo tadi Pak Ivan bilang, begitu komodo nggak bisa makan, yang itu dunia. Iya, itu kan. Jadi itu salah satu kalau saya, ini kita usulkan aja menjadi World Heritage UNESCO itu salah satunya. Seperti Ciletung, tahu Ciletung ya? Geopark, gitu kan. Geopark. Saya punya pertanyaan lagi. Kalau saya lihat gambarnya Bu Dian ini menarik sekali ketika yang merah dan hijau itu jadi satu, dan dari sisi waktunya kan temporalnya kan semakin tipis ya. Hijaunya. Ya, yang hijaunya semakin tipis. Jadi kalau kemudian juga populasi harimaunya juga kemudian ditunjukkan, maka sebetulnya itu jadi juga warning. Jadi saya kira menjadi menarik. Relevan untuk kemudian. Ya kan ini semua harus ada polisinya kan. Nah kalau polisinya Indonesia saja salah satu dari kita, maksudnya saya harus usulnya menjadi main biosphere ya. Ada macam-macam itu kan. Dengan itu kita pakai itu payung pemerintah. Pemerintah karena itu bisa BPP. PP-nya berarti diambil dari kehutanan mungkin budgetnya untuk itu. Itu modalnya ya, plus masyarakat. Dengan demikian masyarakat juga ini juga tadi kan sebentar, tadi kan bagus tuh. Oh hanya cukup dari 700 itu ada cukup 300.000 kan, yang sesuai saja. Apakah itu susah yang bisa? Iya saya itu yang anda punya yang sopan bisa 10%. Itu sekarang sangat bagus. Maksudnya kita dibawa ke mana supaya diamankan aja. Ya. Oh, nah itu dipakai. Jadi lengkap saya mau di sekolah. Jadi terus saya tahu aja Pak. Kalau seorang ini tata nama industri dikasih 100.000 hektar oleh pemerintah konsesi, yang 20% itu pengajar segala ya. Yang 10%. Jadi sebenarnya mereka itu kalau dikasih 100.000 itu yang 70.000 hektar yang dikerjain. Misalnya, masalahnya yang 100.000 juga konflik antar manusia juga yang paling cepat itu kan orang buka lahan untuk sawit. Maksudnya dari yang diakses pemerintah itu karena kenyataannya tidak semua dipakai, harus dicadangkan sekian persen, 10%. Iya, untuk harus. Dari itu. Sudah harus. Jadi kalau begitu wajib itu. Jadi Bapak dikasih 100.000 hektar, yang 30 hektar, 30 itu nggak boleh diapa-apain Pak. Payback. Payback. Ya, itu lah kira-kira. Tapi masalahnya yang 70% itu masyarakat menambah. Iya. Untuk buka kelapa sawit. Karena setelah kelapa sawit 2,5 tahun tadi udah bisa panen gitu loh. Jadi ribut, akhirnya keluar dari hasil kerja yang malu bilang ada berapa juta hektar kelapa sawit. Iya itu Pak. Nah kebakaran itu yang bakar adalah Karena itu ya. buka kelapa sawit yang ketemuan pemegang potensi kan aneh. Kan Anda nggak pernah dengar ya? Ya, enforcement. Ya, nggak pernah dengar kan Menteri Pertanian ikut masalah kebakaran hutan. Yang ikut Menteri Anak, kasihan Menteri Anak. Nah, karena yang bakarin itu buka kebun kelapa sawit. Boleh? Saya Pak. Nah, karena ini mengenai konservasi satwa liar yang kan manusia umumnya nggak tahu apa gunanya, tapi yang senang itu masih ada. Nah, saya teringat ada dua di Jawa Barat, satu yang di Pangandaran itu untuk banteng. Masih ada nggak? Balu yang di Tanjung Ujung Pulau masih ada nggak? Tapi sudah Badak cuma satu. masih ada. Banteng Jawa masih ada di Bali. Pembanturan Jawa. Oh, Banyuwangi, ya, sana ada. Tapi yang Pangandaran masih ada nggak?
Itu tempat wisata yang sangat sangat menarik. Punya pantai timur, pantai barat, begitu. Karena dengar saya di Banyuwangi sana kan, Baluran kan, Banyuwangi ada. Kemudian di ujung kulon ada. Tapi ternyata Banyuwangi itu sebenarnya juga industri teknologi kan, industri kereta api di sana. Apa lagi? Kapalnya. Kapal juga di sana. Iya, kapal. Saya lihat yang dulu seolah-olah hanya tempat menyeberang aja. Tapi itu kaya sekali ini. Produktivitasnya juga. Kemarin sebenarnya Tadi yang menyangkut itu baru ada tiga GPS collar itu, ya, kayaknya memang perlu diperbanyak Bu. pekerjaan paling rumit itu. Iya, Mengalihkan iya, GPS. tapi kan biar riset juga, jadi biar kalau dia ketangkap, jadi yang nangkap orang-orang tahu, oh ini ternyata dilindungi gitu kan. Itu maksudnya win-win solution kan. Tapi kalau ini terkait harimau Sumatera tidak terlepas dengan budaya kearifan lokal. Karena beda di daerah Mandailing, Batak segala macam itu harimau Sumatera itu dianggap keluarga kayak di Pinang apa segala macam. Jadi ada budaya, jadi dia bisa diperintah ada pawangnya segala macam. Ya untuk mengkonsep itu. Jadi kalau pada pendekatan Sumatera, harimau Sumatera harus ada unsur budayanya itu lokal. Panggilannya mereka ini kan nenek gitu kan. Satu. Betul. Jadi itu sesuatu yang betul-betul bahkan tidak bisa di-touch gitu. Percayaan lagi. Sekarang dengan adanya proyek jalan tol, Trans Sumatera, bagaimana penanganan konservasi ini? Kalau yang gajah Pak, saya tahu itu oleh pemerintah dibuat koridornya Pak. Jadi jalan tol itu membagi dua habitat gajah, ini gajah yang sama pemerintah dibuat terowongan gitu untuk gajah. Terowongan ada di sana khusus. Yang Lewat situ risiko beda. kalau ada itu Pak, ada import lah lumayan. Bukannya itu ini ya, pengendali air juga sekalian. Kayak smart tunnel di forum. Yang air itu kemarin itu kasarnya dialih. Oh ya, Apakah program tadi, apakah program GPS itu masuknya di daerah yang apa? Ya ada sendiri masalah itu. tapi seizin saja. Oh iya, maksudnya apakah ASDA yang punya program? Tapi saya tahu juga dia juga pasang di tempat lain beberapa tentu untuk gajah profesional yang ada juga beberapa, cuma memang tidak menjadi program yang terstruktur gitu loh. Itu berapa lama sih bisa awet? Kalau yang kami ini tergantung ya Pak, karena dia kan terus-terusan mentransmisi data. Makin sering dia kirim data, makin cepat habis baterainya. Jadi kalau yang kami itu disetting dengan interval setiap 6 jam gitu. Data itu baterainya sudah lepas sendiri. Tapi aku jadinya di mana? Karena kan terakhirnya dari situ. Kita ada ambil. Ada, tapi copot sendiri atau Baterai yang habis, berarti tempat sendiri? bukan. Tidak seperti buaya karena tadi daftarnya yang lama nggak bisa dilepas ya. Terkenal tuh buaya berkalung ban. Itu di Palu saya lah. Buaya. Di Palu. Udah ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin kita panggil Bu Marini ngasih boleh tanda baca buat Ibu Diana sama Pak Joko. Nih, kalau Marina sama Pak Joko sekarang kita dan sama-sama siap nih Kalpar. Oh, mendukung untuk daerah konservasi. Yang motor sampai motor. Nanti Udah Marina dulu. Nanti sini di motor dong. Di sana ya. sini. Iya. Ada 3. Oh ini gue. Gimana kalau kita semua di belakangnya beliau? Oh iya, siap. Biar di Evaluasi itu. Iya kan? Sama Cakung bisa lihat juga. Jadi pas dong. Iya. Ada punya buku ini ya? Iya. Yang buku apa ya? GPS. Pak Tati lagi itu. satu-satu. Sini. Pak Tati lagi pergi beli mana? Biasanya kan aneh gerakan. Ini kita foto yuk. Nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Dia. Ada sekarang. Ada sini banyak nih. Pak Tati. Banyak sekarang. Pak Tati lagi bagi makan. Oh, jadi ini kan di daerah Siak Kampar waktu Iya, Pak. tahun 2016 Oh, kalau saya pernah. 2017-nya itu
teman-teman ini yang melakukan kajian lengkap. Jadi Indraja, kita pakai subsurface, khusus untuk gambut sih ya. Jadi pakai Indraja, pakai geofisik sama pandos ekonominya. Jadi mungkin bisa jadi bahan untuk jadi biosphere pasti untuk ke ya. UNESCO, Kompleksnya ya. untuk ke Zamrud. Jadi data-data kedalaman gambut atau segala macam ada di Pak Joko. Lengkap. Sini. Ah, kita sini. Oh, berarti dari sana fotonya. Iya dong, supaya ini ikutnya teman-teman tolong nyalain. Bapak ibu di depan. Iya mau serah terima kan? Pakistan di sini. Oh, sini. Marina mana sini? Yang ngerahkan ya. Oh, ibu di sana, Bu. Marina sini, Marina. Ya, oke. Itu belakang itu. Iya. Silakan. Marina sini. Marina sini sama-sama ibu gitu loh. Ya. Ada foto dulu, 2 kali. Tiap itu ada Biar kelihatan fotonya. ibunya gini. Gitu. Ini Bu Marina sudah. semoga bermanfaat buat HP ya. Ya. Ada lagi. 2 lagi. Kerjaan waktu BPPT zaman dulu, Ibu. Satu lagi. Itu kan lisensinya barusan. Kalau ini untuk dalaman. Jangan gabut pakai IPR ya. CPR. Ya, clean semua. Foto bareng sekarang semua. Evaluasi ya. Kita foto bareng semuanya. Semoga bermanfaat untuk Foto bareng semuanya. melaksanakan biosphere juga bukunya. Yang dia. 1, 2, 3. Terima kasih. Makasih. Makasih banyak buat April, Bro. Bisa berkunjung di sini. Oh iya. Oh, iya. Di mana itu? Ini Pak. Oh, Oh, asik tuh. lalu Tadi beli di Gram. ini apa namanya? Karena National Park sangat menampilkan alam ya. Nah, apakah ada kerjasama lalu juga ada kan semacam fund yang dapat dimanfaatkan? Nah, untuk itu solusinya itu ya, Kak? Pernah? Ya, ada. Ada. Frontier Sumatera. Ada film harimanya kan? Bagian dari itu. Itu kan itu selalu mengenai alam itu binatang itu. Oh, udah film diputarnya di Cox. Iya. Sama. Iya. Kalau butuh kameramen buat film paling bagus, Marina kenal Mario. Oh, Itu yang dari Ocean X. Ocean X. Itu Oh ya, profesional. Mahal banget. NHK itu kan? Itu yang bikin film BBC-nya itu, Pak. Itu saya bahas di National Geographic. Keren sih. Itu orang Indonesia. Bukan, Mario orang apa? Bu Marina. Amerika kayaknya. Amerika. Enggak, ini bercanda aja Bapak. Iya. Karena yang fotografer ditutup. Sudah. Sudah di YouTube Tapi ya? jangan lupa ya, beliau jadi anggota MAPIN ya. Oh, siap. Nah, ini betul tamatan ITC kok. Jadi gampang ke sponsornya gampang. Oh, siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kita. Ini pada mohon maaf nih, namanya Pak Wendy kayak gini. Pencinta macan, ibu dari macan. Ada Mama Cantik, ada Mama Cantik tadi ya. Mama Cantik. Banget orang yang kita awal dulu. Saya mau cerita ini, saya nggak tahu ya. Pernah dengar nggak? Iya pernah. Ada aja yang nanya. Nggak usah. Jadi setiap barang klasik itu ada di orangnya. Kemudian kalau kita tahu formulanya, kita ada tiga bisa dengan software. Dapat corak-corak jadi dari pola-pola yang dipakai, pola-pola klasik, parah. Paling tidak diterima oleh Kita kasarnya DND-nya kalau ini kita mulai. Kalau orang jadi punya pola-pola baru. Kamu belum ada di dalam. Tapi parahnya tetap ada parah. Tapi sudah banyak. Oh iya, sudah ada. Kreativitas kaitan antara berarti Dan kalau saya waktu Pak Harto
Dia meminta seluruh provinsi punya batik. Ada batik Papua, Dan yang hebat, Aceh juga. betul yang hebat itu ada. Siapa Bu Megawati mengharuskan dulu ya PNS hari Jumat pakai batik. Wah itu keren. Impactnya itu jauh. Saya tiap hari kan. Tapi ada berita ini, kan Pak Harto yang mulai dengan pasti impres. Tapi yang dapat menurut Ya. terus ada yang menulis tentang itu. Itu seperti perdamaian yang Timur-Timur, yang dapat orang Timur, yang Aceh itu orang dari Finlandia, orang Indonesia yang di Finlandia itu menginisiatif semua itu tidak dapat. Tahu nggak, Prof? Itu yang namanya Garment Bank yang Nobel Ya, ada di situ ya. Itu diklaim oleh BRI, retail banking itu. Terus itu yang pakai BRI. Artinya kalau dikonversikan ditulis saja dia harus belajar Nobel. Jadi budaya kita tidak menulis itu juga. Kalau kita nggak Jadi- sanggup supaya dari pasien. Ada dua, Pak. Pertama budaya tulis, kedua juga budaya tulis, tapi kemudian menggunakan itu menjadi satu pemikiran maju gitu, pada jadi satu teori Iya, iya. ilmiah. Nah, itu kita ratu. Kita kalau tahu budaya nulis pandangan mata sepak bola. Ini sini, udah kan begitu. Ya bagi mereka nggak ada nilai kontribusi ilmiahnya, Bang. Tapi kalau Pak Harun yang nulis kan, gara-gara ini nih, gara-gara macan ini nih, aku jangan kaget kalau tiba-tiba nanti, gelap dari apa tadi Bapak bilang, kerapia, Pak, Meji saya minta tolong Pak. Kita ngomong di Inggris. Saya tiap itu ngeluarkan artikel. Kenapa sih teman-teman sini nggak nyari gitu? Cuma power Pak. Aku minta tolong itu jadi. Kenapa kalau lihat itu? Kenapa nggak? Karena kan dulu tanggal 13 siap-siap aja nih ada orang-orang penting pengadilannya Prabowo. Saya. Tapi kan ini kita kenceng ini Pak. Board Tinggal di forward aja kan? Coba mesti nggak forward kan? Kamu mesti kadang Pak. Hah? Apa? Kadang saya kirim kalau saya Tolonglah itu supaya CTIC makin blow up gitu. Apalagi kan Pak dulu pada timnya Prabowo jauh banget tuh Pak. Bukan Prabowo. Itu jauh lah. Maksud saya yang udah mau kejadian Pak. Tapi kalau di udah tutup ya. Udah. Kalau di mana? Di kabinet yang beredar, tak ada ini. Memang